Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini pembacaan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana kondisi hubungan kamu dengan si dia untuk di saat-saat ini ya. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Capricorn dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Inilah dia bacaannya. Nah, ada energi dari Two of Wands di sana. Berikut ada energi dari The Emperor. Kemudian di situ ada energi dari The Star. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Cups. Berikut ada energi dari Four of Wands reverse dan kemudian ada energi dari Six of Swords. Nah, berikutnya ada energi dari Two of Pentacles di situ. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands reverse. Kemudian di sana ada energi dari King of Wands dan berikutnya ada energi dari The Hermit. Wow, kalau ini mah sudah jelas ya, energinya lagi putus koneksi, lagi putus hubungan seperti itu. Walaupun katakan kalian berdua masih berjumpa ya, bahkan kalian ya masih ketemuan di rumah, namanya suami istri misalnya gitu ya. Tapi kok kayaknya bisa di situ tuh satu sama lain melihat asing. Gitu loh. Satu sama lain melihat asing. Jadi bisa aja yang kayak, oh ya dia hanya kamu melihat, oh dia hanya bapaknya anak-anak aku gitu ya. Oh dia hanya ibunya anak-anak aku, udah cukup gitu. Bukan yang kayak, oh ya dia suamiku, dia istriku, nampaknya Mari kok kayak enggak seperti itu ya. Energinya kamu dengan energinya dia di saat-saat ini. Gitu. Ya. Nah, dan bahkan beberapa kalau misalnya kalian itu tuh sudah masih dalam hubungan pacaran, bisa aja ya kontek-kontekannya yang nggak ada gitu ya, ngobrolnya itu loh, ngobrolnya gitu ya, chattingannya nggak ada, video callannya ya nggak ada gitu loh. Jadi kayak seperti hubungan ini tuh pernah dijalani, namun perjalanan ini tuh kayak perjalanan ke dunia goib, tiba-tiba hilang aja. Itu ya kalau malah tiba-tibanya udah hilang aja gitu loh. Jadi kayak kembali asing satu sama lain begitu kalau Mari lihat ya. Dan kayaknya kalian bisa semacam ya udah ya bagus sih kayak gini, enggak ada masalah sih kayak gini gitu. Mari lihat nggak ada masalah ya, bagus-bagus aja ya, baik-baik aja gitu ya. Dan ya memang karena putusnya koneksi batin seperti kata Mari tadi, kayak nggak ada juga itikat semacam udahlah perbaiki aja lah hubungan ini, nggak ada gitu loh. Nampaknya Mari ya kamu dan dia itu tuh lempeng aja, udah jalani hidup masing-masing aja udah di situ ya. Kamu juga lagi males mikirin dia, dia juga males mikirin kamu gitu loh. Males untuk terhubung walaupun ada kesempatan sebenarnya gitu. Lah orang jumpa-jumpaan kok sering-sering misalnya karena kalian katakanlah di situ tuh rekan bisnis ya. Mungkin kalian rekan satu tim di tempat kalian bekerja gitu ya. Atau ya tadi kalian masih satu rumah, ada kok kesempatan untuk menjalin interaksi dengan baik. Tapi kesempatan itu tuh dengan sengaja dilewatkan. Gitu loh. Kesempatan itu tuh dengan sengaja tidak dimanfaatin. Ya, enggak ada kok saling blokir misalnya. Tapi walaupun tidak saling blokir, tapi tidak saling tegur sapa. Nah, begitu kalau Mari lihat ya, tidak saling blokir tapi tidak juga saling bertegur sapa di sana ya. Jadi kayak ini memang gini ya, tergantung dari durasi hubungan ya. Kalau hubungan kalian ini tuh masih baru-baru, ini tuh sangat amat wajar terjadi ya, karena memang chemistry-nya juga belum dapet aja, belum greget aja itu dapat chemistry-nya di situ ya. Karena juga akhirnya membuat, bukan karena chemistry-nya itu tuh belum kuat, dan itu tuh membuat tindakan dari kalian berdua menjalani hubungan ini tuh ya udah sekedar aja gitu loh. Tak ada rutinitas sebagaimana rutinitas orang yang benar-benar sedang posisi saling menginginkan
gitu. Lah kamu diem, dia diem, gitu ya. Ya udah, gitu modelnya di sana. Dan ya kalau hubungan kalian itu tuh, katakanlah misalnya kalian memang jelas statusnya sebagai dua orang yang lagi pacaran ya. Namun bisa-bisa aja ketika posisi pacaran itu dilihat lebih jauh lagi. Habis pacaran apa? Pernikahan kan? Nah, boleh-boleh pertimbangan ke pernikahan itu tuh juga enggak sesuatu hal yang menyenangkan, enggak sesuatu hal yang menarik. Gitu loh. Jadi kayak merasa bahwa enggak ada kok masa depannya. Lah ya akhirnya ringan aja lah relationship ini tuh dijalani. Gitu ya. Ya ringan aja di sana. Nah, mungkin kalau untuk soal masa depan yang tidak sampai kepada pernikahan, itu tuh karena pengaruh kamu ya. Nampaknya itu karena pengaruh dari dirimu. Kalau seseorang ini, lihat dia tuh sebenarnya jauh itu tuh tadinya lebih serius ke kamu dibandingkan bagaimana kamu kepada dia. Gitu. Nggak tahu lah apa yang kemudian menjadi pertimbangan kamu dulu, kamu mau pacaran, atau bahkan kamu mau menikah dengan dia, gitu ya. Tapi pertimbangannya kamu itu tuh tidak masuk tentang bahwa dia adalah pasangan terbaik untuk kamu menghabiskan hari-harinya kamu, terutama di masa depan. Gitu ya. Ya mungkin karena ketimbang jomblo aja bisa gitu ya, ketimbang suntuk gitu ya. Di sana. Ya cuman ada dianya doang yang mau sama kamu kemarin itu ya. Gitu kan? Karena kamu gabut aja, karena kamu nggak mikir aja udah langsung aja mau pacaran, mau married gitu ya. Kan ada orang begitu. Nggak begitu ngitung-ngitung gimana ya kalau aku married ya, gimana ya kalau aku pacaran. Ya udah ngalir aja. Tiba-tibanya udah pacaran, tiba-tibanya udah married. Bisa gitu ya. Dan ya karena nggak ada pertimbangan tentang masa depan tadi, akhirnya ya gampang aja kamunya ke si pasangan kamu. Gitu ya. Hampir-hampir bahkan bisa kamu itu tuh mari lihat no effort ya. Hampir-hampir ya no effort. Gitu. Memang iya, kamu menyakiti tidak. Kamu menyakiti tidak. Gitu ya. Contoh lah, kamu bukan yang kayak morotin dia, ya maksudnya kamu itu tuh sama si seseorang ini, kamu bukannya morotin dia sampai dia habis uang tabungannya gitu ya. Atau kamu bukannya menjadikan dia sebagai boneka pemuas hasrat seksualnya kamu ya. Kamu bukannya maki-maki dia, merendahkan harga dirinya gitu ya. Kamu bukannya menjadikan dia apa itu namanya, sparring partnernya kamu seperti kamu sedang melakukan olahraga ya, bukan kayak untuk pemuas hasrat apa itu namanya barbarnya kamu. Enggak sih kalau melihat. Ya kamu sebenarnya juga kok jadi pasangan ya bagus kamu kalau memperlakukan pasangan. Ngerti kamu bagaimana caranya bikin orang tuh bahagia, bikin orang tuh merasa nyaman, bikin orang itu tuh merasa gembira gitu ya. Paham kamu. Hanya saja ya gitu. Tergantung dari moodnya kamu. Mau bikin dia happy atau tidak gitu ya. Kamu ndak yang terlalu kayak oh iya ya aku harus pertimbangkan pihaknya dia gitu. Ya. Oh dia kan butuhnya itu tuh setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu tuh diromantisin sama aku. Ya udahlah nggak apa-apa lah aku romantisin aja. Jadi tanda petik memaksakan diri kamunya. Kamu kan nggak mau kayak gitu ya. Pas hatinya kamu memang lagi mood ya oke. Kamu seneng-senengin dia gitulah kira-kiranya. Kalau mari lihat ya. Jadi bukan untuk menyakiti dia sebenarnya, tapi juga tidak mendedikasikan hidupnya kamu untuk membahagiakan si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Nah, dan balik lagi ke kata Mari tadi, kalau pasangannya kamu ini, tadinya ini tuh orang mau serius banget ini sama kamu. Gitu ya. Tapi ya sekarang-sekarang kok kayaknya dia takut dengan niatan seriusnya dia ke kamunya. Gitu loh. Ya ketika dia mengamati kamu kan, dia ngelihat, waduh, aku sendiri nanti yang mau serius, kamunya enggak gitu loh. Kamu kayaknya masih mau kebebasan, kamu kayaknya masih mau pilih-pilih. Kamu kelihatannya masih mau dengan kehidupan
pribadinya kamu. Gitu ya. Dan jadi dia kayak menganggap bahwa niatannya dia mempertahankan hubungan dan bahkan mengangkat hubungan, makom hubungan ini dengan kamu, bahwa ini tuh kayak seperti satu hal yang dilakukan dengan kesia-siaan. Gitu dianya. Ya. Seperti kesia-siaan. Jadi nampaknya seseorang itu merasa aku tidak kamu pilih. Kamu hanya pilih aku sebagai pendampingnya kamu di saat ini, tapi bukan menjadi pendampingnya kamu untuk di masa depan. Cukup paham dia, cukup ngerti dia. Apalagi nampaknya memang hubungan kalian ini tuh dijalani oleh dua orang yang bukan kanak-kanak lagi ya. Jadi membaca seseorang itu tuh sudah lebih jeli ya, sudah lebih tepat. Gitu loh, sudah lebih bisa lah minimal di sana kan. Jadi ya urung niat ini sama kamu. Namun urung niatnya dia sama kamu itu tuh ya satu sisi mungkin kayak bikin kamunya itu tuh ngerasa aduh gimana ya, tapi satu sisi lagi loh ya enggak apa-apa lah. Nah kayak gitu, tetap masih ada dualitas dalam dirinya kamu. Sebentar kamu bilang ya nggak apa-apa lah kalau nggak mau serius, ya nggak apa-apa lah kalau nggak mau melanjutkan, ya lo nggak apa-apa lah kalau nggak bermasa depan gitu ya. Tapi satu sisi kadang-kadang kamu itu tuh bisa tapi sayang juga ya kalau hubungan ini tuh cepat berakhir gitu ya. Sayang juga ya kalau kami tuh tidak bersama sampai di masa depan ya. Tapi hanya kadang-kadang saja. Hanya kadang-kadang saja. Gitu loh. Dan belakangan inilah memang kamu lagi butuh space ya. Kamu memang lagi butuh-butuhnya itu tuh diberikan jarak sedikit lebih banyak daripada yang biasanya. Gitu loh. Ke sana. Jadi yang kayaknya memang kamu sedang mengasingkan dirinya kamu ya dari si seseorang ini. Ya lagi nggak termotivasi aja gitu loh. Lagi nggak naik aja hasrat minatnya kamu ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Dan ya kalau kalian diam-diaman, ya dia biasa aja gitu. Kalau mau lihat, dia biasa aja. Ya dia menjalani hidupnya dia tuh sebaik mungkin lah. Berusaha dia kayak ketiadaannya kamu dalam hidupnya dia itu tuh tidak memberikan dampak yang buruk gitu. Nggak bikin dia sedih, nggak bikin dia marah, nggak bikin dia merasa kehilangan. Ya sebisa mungkin dia akan usahakan itu. Karena lagian pasangannya kamu ini tuh bukan orang yang gabutan ya. Pasangan kamu bukan orang yang gabutan, orang yang ya dia sudah punya rutinitas hidupnya dia, aktivitas hidupnya dia. Gitu. Ya, jadi kayak lagi posisi masing-masing dulu lah. Belakangan hari ini kan kondisi kamu dengan si dianya. Gitu lah. Lagian ya begitulah. Kalaupun kamu ini bagi kalian yang lagi pacaran ya. Kalaupun nanti kamunya itu tuh akan punya niat supaya pacaran ini menjadi pernikahan nanti ya di masa depan gitu. Nampaknya itu tuh sesuatu yang agak sulit juga itu nanti untuk diwujud nyatakan. Gitu loh. Jadi karmanya kalian ini tuh kalau mari lihat berjumpa menjalani kebersamaan sekian lama dan ya kemudian masing-masing sih. Memang gitu. Bertamu cukup lama dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Gitu dia. Bukan melanjutkan perjalanan bersama-sama tapi melanjutkan perjalanan kembali sendiri-sendiri. Di sana. Walau kalian itu tuh sempat menikah, tapi ya potensi untuk berpisah ya besar. Situ ya. Itu. Apalagi semakin bertambahnya hari nih. Semakin bertambahnya hari, semakin takut juga dia tuh berharap kepada kamu. Karena dia bisa mengasumsikan atau memprediksi ya, harapannya dia itu tuh seperti dia sedang mendulang angin kosong. Nggak ada gunanya.
gitu loh. Jadi kesiapan mental dan emosionalnya dia bersama dengan kamu ya makin lama makin turun. Makin turun itu. Itu loh. Jadi ini hubungan kalian bisa itu nanti tiba-tibanya udah putus aja. Tiba-tibanya udah nggak bersama aja. Gitu. Jadi kayak boleh-boleh ceritanya nggak berangsur-angsur membutuhkan waktu lama ya. Kemudian akhirnya itu tuh berpisah ya. Enggak. Gitu. Detik-detik berpisah ini sudah di depan mata ini. Ya mungkin kalau untuk beberapa dari kaum Capricorn karena ini pembacaan energi ya sudah mengalami posisi seperti perpisahan yang Mari katakan barusan. Gitu loh. Kamu dengan dia ya udah enggak ada apa-apa lagi secara status. Gitu loh. Bukan pacar, bukan suami, bukan istri, gitu ya. Ya statusnya udah rombak ganti status mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Gitu loh. Nah, ketika kalian sudah pisah, mau untuk kembali bersama sulit. Menjalani dan membangun hubungan bersama sulit. Gitu loh. Kalau untuk saling keep in touch, masih terbuka di situ kesempatan. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak silaturahmi ya. Nah, kalau itu masih mungkin boleh terjadi. Tapi lebih daripada silaturahmi, kok kayaknya Mari lihat agak susah itu. Situ loh. Ya, datanglah itu ya. Datang itu tuh kayak pengetahuan bahwa ya nggak akan bisa bareng-bareng lahir batin gitu loh. Kalau batin masih boleh di situ tuh terpaut. Gitu ya, tapi kalau secara lahiriah, nah ini nih penyatuannya itu tuh berat. Itu kalau Mari lihat ya. Karena ya tadi takdirnya kalian itu tuh atau karmanya kalian itu tuh bersama sebentar kemudian melanjutkan perjalanan sendiri-sendirian. Itu ya. Kalau Mari bilang sih ini nampaknya sudah banyak ini ya kisah manis kalian berdua ya. Dan bisa itu kisah manis itu tuh terutama bagi dia di dalam dirinya dia itu tuh akan dia kenang itu tuh sampai selama-lamanya. Bisa di situ. Jadi kamu itu tuh tetap hidup menyala dalam batinnya dia tapi tidak terlihat dalam dunia nyatanya dia. Nah, gitu tuh. Ya. Kayak terasa cocok. Namun kecocokan itu tuh bukan untuk perkawinan selama-lamanya ya. Itu. Jadi kayak ada dunianya kamu dan kemudian ada pula dunianya dia. Dan kalian tidak menyatukan kedua dunia ini tuh menjadi satu dunia yang kalian hidupi bersama-sama. Gitu ya. Hanya ada sedikit bagian dari dunianya kamu diisi oleh dia dan juga sebaliknya ya. Dia juga demikian. Hanya begitu tuh kalau Mari nampak. Jadi tidak heran kalau beberapa di antara kalian ya sudah diam-diaman di saat sekarang. Itu ya, udah diam-diaman. Udah lose kontak lah. Gitu, nggak heran. Itulah. Cinta dibawa mati, namun cinta itu tuh tidak diekspresikan sampai mati. Nah, itu ya, itu terutama dari dia loh ya, dari dia. Cinta kepada kamu bisa dia bawa mati, tapi tidak dia ekspresikan kepada kamu sampai dia mati. Nah, begitu kalau Mari nampak. Oke, baiklah. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Aquarius, ada Virgo di sana, hadir energi dari Sagittarius, kemudian Pisces di situ, Capricorn hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.